Hari ini kita bikin roti goreng isi ayam yang enak, menol, dan empuk. Pokoknya sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita siapkan 350 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar. Kalau sudah ready, kita kesemikkan dulu. Siapkan mangkuk yang cukup besar, isi dengan 3 sendok makan gula pasir. 1 butir kuning telur, kalau bisa telurnya yang besar ya. 4 sendok makan mentega yang dicairkan. Kita aduk merata. Kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Saya pakai air suhu ruang ya, ataupun air biasa. Aduk merata. Sekarang kita tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. 1,5. Aduk sampai gula dan raginya larut. Kalau sudah larut, kita tambahkan tepung terigu. Lalu kita aduk merata, nanti kita uleni dengan tangan. Oh ya, kita tambahkan sejumput garam ya, sedikit aja. Kita aduk menggunakan tangan, jadi kita aduk-aduk ya. Kita uleni. Tapi diuleninya nggak sampai lama-lama banget. Nah, ini udah cukup ya mengaduknya, yang penting tidak lengket di tangan. Sekarang kita simpan dulu. Kalau lengket, tangannya boleh dioles dengan minyak sedikit ya. Nah, seperti ini. Udah oke ya. Adonannya kita simpan dulu sampai mengembang ya. Jangan lupa ditutup. Kalau kawan-kawan nggak punya plastik wrap, bisa ditutup dengan serbet bersih. Kita simpan kurang lebih selama 1 jam lamanya. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan 350 gram daging ayam yang sudah digiling ataupun dicincang ya. Sekarang kita bikin isiannya. Kita siapkan wajan ataupun teflon, isi dengan minyak secukupnya buat numis. Nyalakan api. Kalau minyaknya sudah panas ya, sekarang kita tumis. Ada 6 siung bawang putih ya, 1 buah bawang bombay ukuran sedang kurang lebih 100 gram, dan 5 cabai keriting. Kita tumis semua bahan sampai harum. Nah, kalau bawangnya sudah harum ya, udah matang, kita masukkan ayam gilingnya sebanyak 350 gram. Kita hancurkan, masak sampai layu. Nah, kalau daging ayamnya sudah layu ya, sudah hancur seperti ini, kita tambahkan 150 ml air ya, dan tambahkan juga ada 1 batang wortel, beratnya kurang lebih 100 sampai 120 gram. Wortelnya dicincang ya, dipotong kotak-kotak kecil, lalu kita aduk merata. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan seasoning ya, ada garam secukupnya, 1 sendok teh, kaldu jamur ataupun penyedap mecin, dan 1 sendok makan gula pasir. Dan saya tambahkan 1 sendok teh lada hitam ya, jadi ini ayam lada hitam, atau disesuaikan aja untuk penambahan lada hitamnya. Tambahkan 2 batang daun bawang, saya pakai ukuran yang kecil. Aduk-aduk. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis ya, atau disesuaikan aja, 1, 2, 3. Dan 1 sendok makan saus tiram. Oke, aduk merata. Kita masak sampai airnya surut. Kalau airnya sudah surut, kita koreksi rasa. Wow, mantap ya, udah pas. Jadi kalau kawan-kawan merasa kurang garam ataupun kurang apa-apa ya, boleh ditambahkan. Nah, ini udah surut, udah mateng. Sekarang kita siapkan 1 sendok teh tepung maizena. Tambahkan dengan 50 ml air, diseduh sampai larut. Nah, kalau sudah larut, kita tuang ke dalam ayam lada hitam. Kita aduk-aduk sampai larut ya, tepung dan airnya sampai habis. Nah, kalau tepungnya sudah larut dan airnya sudah habis ya, ini udah oke. Langsung saja kita angkat dan kita dinginkan dulu. Nah, kita kembali ke adonan setelah disimpan kurang lebih selama 1 jam. Lihat adonannya sudah mengembang. Pastikan adonan mengembang. Kalau tidak mengembang berarti raginya sudah tidak aktif dan tidak layak buat dipakai. Nah, ini udah mengembang 3 kali lipat ya. Langsung aja adonannya kita hajar ya. Nah, kita kempesan lagi seperti sedia kala. Nah, kalau sudah diaduk-aduk ya, udah seperti inilah, tidak perlu diuleni. Sekarang adonannya kita bagi menjadi 20 bagian. Jadi masing-masing adonan beratnya kurang lebih 30 gram. Nah, kalau sudah diambil 30 gram, ini kita bulatkan. Bulatkannya seperti ini ya. Ini ke dalam, ditarik ke dalam sampai membentuk bulatan seperti ini. Yang jeleknya di bawah. Nah, ya, seperti ini. Jadi ini kita pisahkan di wadah ataupun di baki terpisah.
Nah, ini adonannya sudah saya cetak semua ya, bulat-bulat, jadi 20 piece. Nah, saya taruh di bakinya, lapisi ataupun taburkan dengan sedikit tepung. Nah, ini daging ayamnya ya sudah dingin, sudah saya angin-angin. Hasilnya di satu mangkuk full. Langsung aja ya, sekarang si adonannya kita isi dengan ayam. Jadi kita ambil yang pertama dibikin di bulat-bulat. Nah, langsung ya. Di sini saya menggunakan tangan langsung karena kalau pakai sarung tangan itu agak susah, ribet. Nah, jadi untuk cara memasukkannya bebas, kawan-kawan bisa digilas pakai rolling pin juga bisa. Nah, ini saya taburi dengan tepung sedikit supaya tidak lengket. Nah, ini udah oke ya. Kita taruh di tangan seperti ini. Lalu kita isi dengan ayam lada hitam secukupnya. Saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan. Ya, atau disesuaikan aja. Nah, kalau seperti ini. Sekarang kita tutup. Untuk cara menutupnya, kita tarik ya sampingnya ke ujung sini. Nah, ini juga tarik ke tengah. Kita tarik ke tengah. Nah, sampai semuanya tertutup ya si ayamnya. Nah, kalau udah tutup seperti ini, baru kita rapikan, ditekan-tekan supaya rapat. Nah, ya, ini udah oke banget, udah rapi, tidak ada bolong. Kita sedikit tekan-tekan, ya, tambahkan tepung. Nah, udah oke, ini kita pisahkan ya, taruh di baki. Jangan lupa sambil ditutup. Nah, ini adonannya sudah saya isi dengan ayam lada hitam semua ya. Nah, ini kalau lengket, taburkan tepung. Kalau sudah, sekarang kita siapkan kocokan putih telur. Di sini saya ready ada putih telur 2 butir ya. Nah, ini udah ready putihnya. Siapkan juga tepung panir. Langsung aja. Oh ya, kalau tepung panir atau tepung rotinya kasar-kasar ataupun badak-badak ya, bisa dicoper dulu ataupun di blender sampai agak halus. Nah, langsung kita ambil. Udah bener gini ya. Nah, kita ambil 1 roti. Nah, celupkan ke dalam putih telur sampai basah ya. Angkat lalu masukkan ke dalam tepung roti. Kita balur dengan tepung roti. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, gampang ya. Jadi kita kerjakan semuanya sampai habis. Ini kita pisahkan di baki terpisah. Nah, ini rotinya sudah saya balur semua dengan tepung panir ya. Jadi sekarang kita tutup dulu ya. Kita simpan kurang lebih 15 menit sambil kita menunggu adonan. Panaskan minyak. Kita panaskan minyak secukupnya ya. Jadi kalau minyak sudah panas, kita goreng dengan pelembung api sedang. Nah, tunggu sampai si rotinya disimpan selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit ya, rotinya kita goreng. Goreng secukupnya aja. Jangan dibulak-balik ya, hanya 1 kali balikan aja supaya minyaknya tidak meresap. Nanti tunggu sampai bawahnya matang baru kita balik. Nah, kalau bawahnya sudah matang ya, udah berwarna kecoklatan ataupun golden brown seperti ini. Nah, udah matang, kita balik. Oke, kalau udah matang ya, ini bolak-baliknya udah berwarna kecoklatan, langsung aja kita angkat. Ini kita tiriskan ya, kita goreng sisanya yang belum digoreng. Roti goreng isi ayam lada hitamnya sudah selesai saya goreng semua ya. Wah, alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Tampilannya sangat montok-montok dan gembul. Aromanya juga sangat harum. Langsung aja kita icip seperti apa rasanya. Kita ambil satu. Wow. Mari makan. Wow, enak banget ya, super the best. Untuk tekstur luarnya garing, krenyes-krenyes ya. Si dalamnya rotinya tuh lembut dan empuk ya. Padahal nggak saya oleni ya, cuma diaduk-aduk aja. Ditambah dengan si ayam lada hitamnya yang gurih dan juga harum. Wow, perpaduan yang sangat pas sekali. Pokoknya suara ini the best ya, tidak mengecewakan. Ini juga bisa jadi ide usaha ataupun ide jualan, dijamin laris manis. Oke kawan, untuk video roti isi ayam lada hitamnya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.